Polemik tentang nasabah Alawi itu makin lama makin ramai menjadi perbincangan di media sosial, baik di YouTube, di TikTok, di Twitter, di Instagram, dan media sosial lainnya. Dan anehnya itu ya, orang yang mendukung Mbak Alawi itu dianggap sebagai pembela cucu Nabi. Sementara orang yang tidak setuju atau tidak percaya bahwa Habaib itu adalah cucu Nabi, itu dianggap sebagai pembenci dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan ada juga anggapan bahwa semua ini adalah fitnah. Fitnahnya itu di mana? Kita simak video berikut ini. Nabi, Ahlul Bait Nabi difitnah. Ini bukan masalah fitnah. Ini permasalahannya ya, membuktikan data benar. Kalau memang dzurriyyah Rasul, ya harus kita akui. Jadi ini bukan fitnah ya, tapi ini adalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu apa? Kajian ilmiah itu untuk mencari kebenaran, untuk mencari data yang valid, mencari data yang konkret. Berdasarkan apa? Berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kitab-kitab nasab. Kan kita sudah lihat, kita sudah tahu bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu meragukan atau menganggap nasab Habaib dari Yaman itu terputus kepada Kanjeng Nabi. Itu kan berdasar kitab keempat abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Nah, sekiranya para Habaib itu punya kitab lain yang seusia dengan kitab-kitab tersebut yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad Al-Muhajir, ya silahkan dipertemukan dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian diperkuat lagi dengan data-data lainnya yang sekiranya itu bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Tapi misalnya tidak ada data, tidak ada bukti valid, ya lakukan tes DNA saja. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para dzurriyyah Wali Songo, di mana beberapa orang dari dzurriyyah Wali Songo ini sudah melakukan tes DNA, dan ternyata memang nasab para dzurriyyah Wali Songo ini tersambung kepada Kanjeng Nabi. Memang sebelum dilakukan tes DNA, itu berdasar kitab nasab, itu sudah terbukti, sudah valid bahwa para dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kemudian diperkuat lagi dengan tes DNA, maka bukti itu menjadi makin kuat lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu meragukan nasab Alawi, mempertanyakan nasab Alawi, itu bukan kita itu benci dengan dzurriyyah Nabi, itu bukan, karena kita itu sangat cinta dengan dzurriyyah Nabi. Dalam hal ini adalah mereka para dzurriyyah Wali Songo yang sudah jelas-jelas terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sementara kalau pihak Alawi atau para Habaib ini bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya mungkin kita juga akan cinta kepada mereka. Tapi selama mereka itu tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya kami tetap cintanya kepada para dzurriyyah Wali Songo yang sudah jelas-jelas terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Mengingat para Wali Songo ini kan datangnya ke Nusantara, menyebarkan Islam di Nusantara, itu lebih dulu daripada para Habaib dari Yaman ini. Mereka itu datang sebelum penjajahan Belanda. Sementara para Habaib dari Yaman ini datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Jadi waktunya itu berselang sekitar 500 tahunan. Jadi sangat jauh banget. Kemudian para dzurriyyah Wali Songo ini juga hidupnya itu membumi, membaur dengan orang-orang pribumi Nusantara. Dalam hal keseharian, dalam hal pernikahan, mereka itu membaur dengan orang-orang pribumi Nusantara. Sementara para Habaib dari Yaman, sebagaimana kita ketahui, dalam hal pernikahan saja, mereka itu pernikahan hanya di klan atau di kelompok mereka saja. Jadi tidak ada yang membaur dengan orang pribumi Nusantara. Maka hal itu menjadi sekat pemisah antara orang imigran dengan orang pribumi Nusantara. Kemudian ada juga data atau fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat di Nusantara ini adalah orang-orang yang membawa darah Nabi. Itu juga benar. Sebab para dzurriyyah Wali Songo itu kan hidupnya itu menyebar luas di Nusantara ini. Dan mereka juga hidup tidak membawa fam atau klan dari negara asalnya. Tidak. Tapi menjadi orang Indonesia, menjadi orang Nusantara. Kemudian dalam hal pernikahan mereka juga menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara.
ada yang tetap mempertahankan gelar sayyidnya, ada juga yang meniadakan gelar sayyid tersebut, sehingga orang-orang pun tidak tahu bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Berbeda dengan klan Ba'alawi atau Habaib dari Yaman, klan atau marga mereka itu dijaga dengan ketat sehingga seolah-olah tidak mau bercampur dengan klan atau suku lainnya. Makanya hal ini menjadi masalah besar di negeri ini, karena mereka ini adalah orang imigran, orang pendatang dari luar negeri, tinggal di Indonesia tapi masih mempertahankan marga atau klan dari negara asal mereka. Jadi sekali lagi, kita itu meragukan nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dari Yaman itu bukan karena benci dengan dzurriyyah Nabi, itu bukan, tapi kami itu cinta kepada dzurriyyah Nabi, dan dalam hal ini terkhusus kepada mereka para dzurriyyah Wali Songo yang sudah jelas-jelas terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi di Nusantara ini.